Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, semoga kesehatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Saya Dini Zati akan memberikan sedikit cerita yang semoga dapat menginspirasi, juga memberikan manfaat. Mengenai apa? Mengenai kesenangan yang sementara. Nah, kalau bukan tuntutan mata kuliah, gak bakal dah beli buku tebal seperti ini. Gumamku sambil menatap kitab merah tebal 1000 halaman. Itu adalah ocehan pertamaku saat memasuki bangku perkuliahan jurusan farmasi. Bulan-bulan pertama masuk kampus adalah waktu transisi yang paling penting loh. Kerjasama antara ragamu dan jiwa dalam dirimu berperan besar untuk menanggapi berbagai respon dalam lingkungan yang baru. Ada respon yang menolak dan ada pula respon yang menerima. Masing-masing orang sebetulnya dibekali dengan kemampuan beradaptasi sebagai caranya untuk survive. Yang membedakannya adalah seberapa cepat dan bagaimana ia dapat mengelola untuk menyesuaikannya diri. Hal lain yang bisa diamati juga saat mereka bertemu dengan orang-orang baru. Biasanya mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk terbiasa dengan orang tersebut dan baru akhirnya akan merasakan nyaman. Ya, sisi baiknya, kemampuan ini sangat baik dalam hal bersifat rutin. Juga dapat diprediksi dan mereka pun akan lebih awas saat menghadapi situasi baru yang belum diketahui apakah itu aman atau berbahaya. Satu kelas yang beranggotakan 45 kepala. Tempat di mana aku memulai beradaptasi. Di tempat itu adalah tempat baru, yang mana merupakan hari-hari yang dekat dan akrab dengan kerusuhan terkelam dalam perjalananku. Tapi sekarang itu membuatku aku bersyukur karena aku dapat merasakan dan melewatinya. Setelah melewati masa krisis itu, didapatlah sisi baiknya. Sisi baik seperti apa? Ya, sisi baik yang sudah ku katakan sebelumnya, yaitu rasa kenyamanan. Sinar mentari pagi membuat badan hangat dan bersemangat di trotoar Buaran, Jakarta Timur. Jalan raya yang nampak lancar dilalui beberapa kendaraan beroda 2 dan 4. Kami, anak kereta, menikmati perjalanan menuju kampus dan dengan berjalan kaki bersama. Kata orang, selama masih hidup, manusia akan terus menghadapi masalah demi masalah. Dan bagaimana ia menghadapi setiap persoalan tersebut. Ya, betul. Masuk pada masa yang terkadang bisa menjadikan manusia itu paling bodoh ketika berada di zona ternyamannya. Apapun pasti dilakukan hanya untuk melihatnya bahagia. Padahal pada kenyataannya orang itu tidak menganggap usaha itu ada. Bahkan, ia rela menahan rasa sakit yang sulit hanya untuk terus bersama. Sama dengan orang yang ingin dilihatnya terus bahagia. Ya, sekonyol itulah perumpamaan perempuan yang mencintai dan menyayangi dengan begitu tulus. Namun hanya sia-sia yang ia dapat. Dari sekian banyak episode, akhirnya kini dapat ku mengerti alur ceritanya. Bahwa yang sedari awal berjuang tak ada jaminan bahwa ia yang akan selalu diprioritaskan. Hehe, tidak mengapa, karena terkadang yang sudah mati-matian berjuang pun akan kalah. Kalah dengan apa? Kalah juga dengan hadirnya rasa bosan. Memang itulah cara Tuhan memperlakukan kita dengan pantas, yakni mematahkan hati-hati yang salah agar tidak salah pada jalur yang tanpa arah.
tersentaklah kolbu ini. Karena cinta yang sebenarnya cinta, hanya yang mendekatkan kita kepada Yang Maha Cinta. Yang pada awalnya menurutku, hidup tak lebih dari melakukan apa yang kita suka tanpa harus memikirkan omongan orang lain di luar sana. Tetapi, sebuah kasih sayang lembut mampu mengeluarkan dari prinsip itu. Tadinya hanya berupa hal-hal pahit yang menyakitkan, hal-hal rumit yang menyesatkan. Baru kusadari kalau kasih sayang tak selalu tentang hal yang manis. Inilah perjalanan hijrahku yang tak mudah. Ku persembahkan kepada kalian yang sedang beristiqomah.